Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 29, kami ingin memberikan obrolan-obrolan menarik tentang TikTok nih guys. TikTok kan seperti yang kita tahu adalah media sosial yang berasal dari Cina, tapi kita ingin lebih mengulik lebih dalam, yaitu apakah benar TikTok sebagai propaganda dari Cina. Tapi sebelum itu, kami bakal memperkenalkan diri dulu. Dari kelompok 29 itu ada aku Dimas Kurniawan, terus juga Ada aku Radu Hanin Zahra. dan terakhir juga ada Muhammad Misbahul Munir. Dan mungkin kita langsung aja guys. Aku pengen ngobrol gini sih sama Aca ya. Iya, Ya, aku pengen kita ngebahas dulu nih dari kayak fundamentalnya gitu. Menurut kamu apa sih? Kayak apa yang dimaksud dengan TikTok, dan menurut kamu tujuan dibuatnya TikTok itu apa? Kalau aku bisa mulai dulu ya. oke. Kayak TikTok sendiri itu atau biasa juga dikenal dengan Douyin, merupakan aplikasi video gratis yang berasal dari Cina dan diluncurkan pada September 2016 oleh orang yang namanya Zhang Yiming. Beliau itu adalah pendiri dari Taoqiao. Aplikasi TikTok sendiri juga ini sebenarnya cukup menyerupai YouTube, tapi dengan versi video yang lebih singkat. Dan di dalam aplikasi TikTok ini, para usernya atau penggunanya ini bisa mengunggah video dengan durasi 1 menit dan bebas untuk berkreasi, memilih lagu dan filter tampilan di database aplikasi itu. Terus juga klip komedi dan kutipan film juga ditawarkan untuk ditirukan kepada penggunanya ketika seseorang atau penggunanya ini udah mendapat 1.000 pengikut lebih. Mereka bisa menyiarkan secara langsung unggahannya kepada para penggemar atau followersnya dan mendapat hadiah digital yang dapat ditukar dengan uang. Nah, jadi pada dasarnya aplikasi TikTok ini adalah seperti sosial media pada umumnya, tapi lebih berfokus pada uh, video-video pendek kayak gitu. Kalau menurut Aca gimana, Cak? Oke, kalau aku untuk nambahin aja kali ya. Kalau menurut aku tuh kayak eh, seperti yang dijelasin tadi, Hmm. bahwa sebenarnya TikTok dengan Douyin ini beda tapi sama gitu loh. Hmm. Karena TikTok ini lebih untuk pengguna global, sedangkan Douyin ini khusus buat warga Cina aja. Dalam isi kontennya pun berbeda. Betul, bahkan eh, isi konten global sama isi konten yang di Cina itu lebih mendidik yang di Cina daripada yang global punya gitu loh. Dan Aman juga aja. nih ya, pada awalnya TikTok dan Douyin itu dikembangkan sebagai pembuat video pendek yang memiliki misi untuk merekam dan menyajikan kreativitas serta kayak momen-momen berharga gitu loh. Dan juga memungkinkan setiap orang untuk menjadi kreator dan mendorong pengguna untuk membagikan kreativitas dia melalui video-video pendek gitu. Namun pada kenyataannya terdapat kayak anggapan kalau Cina ini menggunakan platform tersebut, Douyin ini atau TikTok, untuk melakukan propaganda karena itu kayak Douyin ini terlalu eksklusif untuk Cina gitu. Oke, menarik, menarik, menarik ya. Berarti dari definisinya secara fundamental ini bisa kita dapatkan bahwa ada nih perbedaan dari TikTok yang secara global dan TikTok yang ada di Cina atau namanya Douyin itu tadi aja ya. Iya, betul. Karena kalau dilihat nih ya, sebenarnya Douyin sama TikTok itu eh, banyak orang yang udah kayak nyadar kalau sebenarnya Douyin ini lebih baik daripada TikTok, lebih mendidik daripada TikTok karena apa algoritma yang mereka pakai itu lebih merekomendasikan video-video tentang edukasi daripada hiburan. Sedangkan TikTok lebih banyak hiburan daripada edukasinya gitu loh. Jadi kebalik gitu ya. Oke, menarik, menarik, menarik. Kalau kamu ada lagi gak pertanyaan yang ingin dilontarkan gitu tentang, kita kan udah kayak mulai membahas nih, kayak mulai dari definisinya dan tujuan dari TikTok, terus juga ada perbedaan dari TikTok secara global dan juga TikTok di Cina sendiri. Terus kamu ada kayak terbesit pertanyaan selanjutnya gitu nggak, Cuk? Sebenarnya kayak gini sih, kayak
seberapa besar gitu aplikasi TikTok ini yang bisa buat orang kayak berpikiran kalau media TikTok ini menjadi propaganda oleh Cina gitu loh. Menarik. Kalau aku boleh ngerespon ya jadinya, tadi pertanyaan kayak seberapa besar aplikasi TikTok sehingga menjadi ada indikasi terhadap aplikasi ini dijadikan media propaganda dengan Cina ya. Yap, Oke, jadi betul. kalau dari aku sendiri sih, kalau dari sedikit research yang aku buat dari data juga based on data, sejak awal 2019 ini aplikasi ini berada di daftar aplikasi yang paling banyak diunduh nih. Terlebih pada saat waktu karantina yang lalu, karantina wilayah atau lockdown yang mana ini berjasa besar dalam melonjaknya membuat tingginya tingkat orang-orang yang mendownload aplikasi ini dan membuat TikTok dan aplikasinya yang tadi itu yang kembar tadi Douyin yang hanya tersedia di Cina telah di-download 2 miliar kali di seluruh dunia. Bayangkan udah di-download sebanyak 2 miliar kali di seluruh dunia. Dengan mereka ini memiliki sekitar 800 juta pengguna. Terus juga aplikasi TikTok sendiri paling sering nih diunduhnya di negara kayak di India. Terus juga namun dengan adanya larangan di negara tersebut, Cina saat ini menjadi pasar terbesarnya tetap ya, karena aplikasinya kan memang dari Cina ya. Jadi Cina ini tetap jadi pasar terbesar dari TikTok itu sendiri. Terus juga disusul oleh Amerika Serikat, sehingga dapat dikatakan kalau aplikasi TikTok itu sangat masif, sangat besar, dan memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dijadikan sebuah kayak sebuah sarana atau alat ataupun media dalam melakukan tujuan-tujuan atas kepentingan suatu pihak nih. Nggak terlepas dari kepentingan dari Cina ini tadi, dari Xi Jinping ini sebagai pemimpinnya. Tidak terlepas juga dari adanya indikasi dari yang kayak pertanyaan yang tadi kamu sebutin, yaitu propaganda yang dilakukan oleh Cina melalui aplikasi ini. Jadi kalau menurut aku sih gitu sih, ada besar kemungkinannya ada kemungkinan untuk menyelipkan propaganda ini di dalam aplikasi yang sebenarnya ini adalah media sosial. Kalau menurut kamu sendiri gimana, Jah? Gini, kalau dilihat dari sistemnya ya, sebenarnya Douyin ini yang kayak tadi aku sebutin lebih baik. Kenapa? Pertama, algoritma yang mereka pakai itu ngeprioritasin konten edukasi. Dan ada fun fact juga, anak-anak itu cuma boleh ngabisin waktu sekitar 40 menit doang sehari untuk bisa mengakses konten-konten dari Douyin. Dan itu kayak berbeda benar dengan yang ada di negara kita contohnya. Itu anak-anak kecil bisa 1 kali 24 jam liatin TikTok mulu. Sedangkan di Cina mereka cuma dikasih kayak waktu 40 menit doang sehari. Jadi anak-anak itu nggak fokus sama cuman sekedar konten hiburan, tapi mereka belajar gitu loh. Jadi kayak bisa disimpulkan kalau Cina mendapatkan versi terbaik dari TikTok, dan kita pengguna TikTok ini bisa semakin dibuat kecanduan dengan konten yang tidak edukatif yang ada di TikTok gitu. Kalau aku sih gitu ya. Benar. Jadi kayak aplikasi TikTok yang secara global diedarkan ini sama aplikasi TikTok yang khusus di Cina atau Douyin tadi itu, dari cara mereka melakukan regulasi terhadap kayak anak-anak kecilnya itu, cara mereka men-treat anak-anak kecil yang juga user dari TikTok dan Douyin itu ternyata berbeda ya, yang ada di Cina sama yang ada di global. Dan di Cina ternyata lebih, aku baru tahu juga kalau ternyata di Cina itu anak-anak kecilnya juga diperhatikan kalau main TikTok itu jadinya diberikan waktu kayak cuma berapa, 40 menit tadi ya, cuma sehari. Iya, 40 menit sehari. Kalau kita bisa 1 kali 24 jam itu ngeliatin TikTok terus. scroll Jadi gimana terus. coba? Siap. Menarik sih. Ini juga kayak apa ya? Harusnya kayaknya perlu sih diterapkan juga di TikTok secara global sih, nggak cuma di Cina aja ya kan. Harusnya sih diterapkannya di TikTok global juga sih, nggak hanya di Cina juga. Harusnya ada juga nih regulasi yang mengatur kayak setiap negara nih meregulasi bahwa bocil-bocil yang masih di bawah umur itu yang main TikTok itu juga cuma bisa dibatasin kayak
dalam extend waktu berapa lama, kayak di Cina tadi kan ada 40 menit setiap harinya. Menarik. Terus kalau Itu ada tambahan lagi gak, Cak? sebenarnya gini, kalau misalnya mau dibuat kayak regulasi gitu di negara-negara, contohnya Indonesia deh, negara kita, mau Boleh. dibuat regulasi kayak anak-anak em, mengakses TikTok itu cuman 40 menit atau sekitar berapa deh, 2 jam deh sehari gitu. Sebenarnya itu kemungkinannya kecil karena kita nggak punya kendali. Kalau Cina itu kendalinya gede, pemerintah tuh kendalinya gede. Iya, komunisme is Kalau on the way, kita gitu agak, kan. ya betul. Iya. Siap. Udah sih itu aja. Siap. Ya sih, gara-gara ini ya, tergantung juga dengan sistem politik yang dianut oleh suatu negara itu ya. Karena Cina kan komunisme ya. Yap, betul. Tergantung Xi Jinping maunya apa ya, negaranya ya ikut aja gitu. Menarik. Terus mungkin aku mau bahas ini, Cak, sedikit. Apakah adanya kemungkinan TikTok sebagai salah satu media sosial terpopuler di dunia pada saat ini dijadikan media propaganda dari Cina? Mungkin ini masih agak nyambung ya sama pertanyaan sebelumnya. Jadi aku mungkin mau mulainya gini dulu. Kan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, mengenai masifnya pengguna TikTok adalah sangat mungkin bagi Cina melakukan propagandanya melalui aplikasi ini kan. Kemudian juga TikTok ini sebenarnya udah mengumpulkan data nih dari penggunanya yang sangat besar, kayak seperti video yang dilihat dan dikomentari oleh penggunanya, data lokasi penggunanya juga. Terus juga bahkan ini model ponsel, model HP dan sistem operasi yang digunakan sama user TikTok ini sebenarnya udah diambil juga, udah di-record sama TikTok. Terlebih beberapa pengumpulan data aplikasi yang membuat banyak orang yang heran di mana adanya pengungkapan baru-baru ini bahwa si TikTok ini, si sosial media video-video pendek ini secara teratur membaca clipboard penggunanya. Kayak misalnya kita ngetik apa gitu, misalnya kita ngetik kayak resep kue gitu. Jadinya tiba-tiba kita kan udah nge-copy gitu resep kue. Ketika kita buka aplikasi TikTok, ternyata aplikasi TikTok itu langsung ngambil nih apa yang kita salin. Jadinya mereka tahu apa yang kita ketik, terus juga disimpan sama mereka. Jadi kayak itu sebuah bisa diintegrasikan sama artificial intelligence untuk banyak sih macam-macam tujuannya, tergantung teknologi yang mereka punya. Terus juga bahkan sebagian besar koleksi umum TikTok dapat dibandingkan dengan jejaring sosial media lain yang haus data seperti Facebook. Jadi dua sosial media ini nih, antara Facebook dan TikTok ini mirip-mirip nih cara mereka mengambil datanya, tapi sampai sekarang TikTok ini juga masih diinvestigasi sih untuk apa data-data yang mereka ambil ini tadi. Walaupun dari pihak TikTok sendiri, mereka berulang kali ini udah mengatakan bahwa data yang dikumpulkan dan disimpan di luar Cina ini ya cuman untuk lebih mengimprove aplikasi mereka sendiri. Walau bagaimanapun juga ya, kayak sepertinya kita ngelihat kembali kayak di kasus Huawei, argumen terhadap TikTok tampaknya berdasar pada teori kemungkinan bahwa pemerintah Cina memaksa ByteDance untuk menyerahkan data pengguna asingnya, karena ByteDance ini tadi quote unquote adalah kayak perusahaan yang mengdevelop aplikasi ini. Melihat juga pada Undang-Undang Keamanan Nasional di Cina pada tahun 2017, mereka undang-undang ini menjelaskan bahwa memaksa untuk semua organisasi dan penduduk Cina untuk mendukung dan bekerja sama dengan operasi intelijen pemerintah di Cina, di mana menolak perintah langsung dari badan intelijen negara ini bisa mendapat konsekuensi terhadap perusahaan itu secara luas dan kepemimpinannya. Jadi balik lagi nih, kayak yang kita bahas tadi sebelumnya, kalau Cina ini sebenarnya bukan sebenarnya sih, adalah negara komunis. Jadi ketika Xi Jinping mau mengetahui nih data-data apa aja yang ada di TikTok ya jelas harus ngasih data-data itu kepada Xi Jinping. Entah itu dilakukan Xi Jinping untuk melakukan apa dan tujuannya apa yang memberikan benefit kepada Cina, kepada Xi Jinping secara langsung. Itu juga masih misteri sih, apa
apa yang bakal dilakukan oleh Xi Jinping. Oleh karena itu, sesuai pertanyaan tadi, maka di sini sangat memungkinkan bagi TikTok untuk melakukan propaganda Cina melalui aplikasi TikTok ini sendiri. Mungkin dari aku itu sih, Cak. Kalau menurut kamu gimana? Gini, aku juga kayak pernah baca kalau ByteDance, developernya TikTok dan Douyin ini sekarang menjadi perusahaan teknologi terbesar keempat di Cina. Jadi itu bisa kemungkinannya besar kalau eh, pemerintah menggunakan kekuatan dari ByteDance ini untuk kayak mencuri data-data dari penggunanya. Itu sangat mungkin karena udah pernah ada juga rumor-rumor yang selama ini tersebar, entah itu memang benar atau sekedar rumor aja, kalau memang TikTok ataupun Douyin ini memang mereka menggunakan data dari penggunanya yang di luar ya, ini khususnya pengguna data di luar, dan mereka tuh bisa ngelihat, oh orang luar tuh ternyata gini loh, oh tanggapan orang luar terhadap Cina tuh gini ternyata, oh ternyata kalau kebijakan kita tuh dianggap gini loh. Jadi kayak bahan eksperimennya, bisa jadi bahan eksperimennya untuk pemerintah Cina gitu loh. Menarik. Itu sih kalau menurut aku, karena itu sangat mungkin terjadi dengan ByteDance yang jadi perusahaan dengan teknologi keempat terbesar di Cina. Itu sangat mungkin. Menarik. Ada lagi tambahan ya, Cak? Benar sih, kalau ngelihat juga kan kayak ada kasus dulu nih yang mengenai Huawei itu, kalau kamu masih ingat, di mana Huawei ini kan sempat meletakkan chip kayak gitu di setiap device-nya gitu. Jadi buat meletakkan setiap chip di setiap device yang diedarkan di Amerika Serikat, dan buat kayak ngemata-matain gitu. Jadi kayak ada semacam AI-nya gitu buat ngepantau setiap pergerakan di Amerika Serikat itu ada apa aja. Dan ini dilakukan secara jarak jauh oleh Cina. Jadi besar kemungkinannya memang ini nih, kayak Cina punya teknologi memang canggih bener sampai bisa melakukan hal-hal seperti itu yang kayaknya udah di luar nalar. Mungkin teknologi yang dimiliki Cina memang udah sangat maju banget sih, kayak mereka bisa sanggup melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi ya melalui aplikasi TikTok ini memang besar banget nih kayaknya kemungkinan bagi Cina untuk menyusupkan propaganda mereka ini ke dalam aplikasi TikTok ini. Meskipun ya itu kembali lagi sih, memang masih ada investigasi, tapi ini tetap bisa menjadi sebuah kajian sih menurut aku. Yang menarik perspektif dari kamu tadi. Terus kamu ada yang ini lagi gak? Pertanyaan yang ingin kita kulik lagi. Gini, aku juga ada pertanyaan kalau bagaimana bisa aplikasi TikTok yang hanya di awal-awal di negara kita diremehin, yang berasal dari Cina, ini bisa mendorong propagandanya gitu loh. Menarik. Gimana gitu? Oke. Nah, mungkin dari perspektif aku ini mungkin agak panjang sedikit ya, jadi mungkin agak lama dikit ya, sorry ya. Jadi aku pengen ngejelasin gini, kan Cina memiliki kebebasan internet yang sangat terbatas ya di dunia, karena balik lagi kita nih ngebahas tentang komunisme yang ada di Cina, dan semuanya kan terintegrasi sama pemerintah mau apa ya kita ikutnya gitu. Dengan sistem Great Firewall yang terkenal memblokir bagian-bagian situs bagi warganya di Cina ini tadi, TikTok sebagai aplikasi yang berasal dari Cina, dan tiap perusahaan di Cina kan lebih dari 50%-nya dimiliki oleh Partai Komunis Cina nih. Nah, karena udah dimiliki Partai Komunis Cina 50%-nya aja, bayangkan ini gimana pemerintah Cina bisa mengatur apa-apa aja nih yang mereka mau sesuai objektifnya. Mereka mau apa ya pasti TikTok bakal ngelakuin apa yang mereka suruh. Kemudian juga oleh karena itu, sebelumnya perusahaan induk TikTok kan yang berbasis di China ini, ByteDance, menggunakan aplikasi berita yang sekarang sudah ditutup bernama Talkbuzz untuk menyebarkan berita pro-China. Hal tersebut diketahui oleh BuzzFeed News dari seorang mantan karyawan. Jadi TikTok sebenarnya ini udah pernah nih ke-gap sama media, bahwa mereka sempat menyebarkan
propaganda melalui channel berita gitu, kayak di artikel-artikel berita di internet gitu. Dan mereka udah ke-gap. Nah, ketika mereka ke-gap, media yang tempat mereka melakukan propaganda itu tiba-tiba langsung ditutup nih. Kenapa ditutup? Mungkin mereka takut ya, ingin menghilangkan jejak atau gimana gitu. Itu juga masih dilakukan investigasi lebih lanjut. Terus juga media tadi mengungkapkan ByteDance memerintahkan anggota staf untuk menampilkan konten yang menunjukkan Cina secara positif atau mempromosikan Cina ke aplikasinya maksudnya. Bahkan mereka dilaporkan diminta untuk memberikan bukti seperti tangkapan layar dari konten langsung untuk menunjukkan mereka melakukan perintah perusahaan sesuai dari pemerintah tadi. Kemudian juga saat Topaz ditutup pada Juni 2020, TikTok menjadi aplikasi yang banyak digunakan orang. Nah, kan tadi aplikasi buat menyebarkan media propagandanya itu udah ditutup kan, gara-gara udah ketahuan, udah ke-gap. Nah, seketika ditutup itu media tadi, TikTok ini meleduk nih, lagi tinggi-tingginya waktu itu dan banyak digunakan orang. Nah, pihak berwenang dan kritikus telah lama khawatir ByteDance akan menggunakan TikTok untuk menyebarkan propaganda pro-China, terutama di kawasan Amerika Serikat. Laporan BuzzFeed News lainnya yang diterbitkan pada Juni menjelaskan bagaimana karyawan ByteDance di China telah berulang kali mengakses informasi pribadi pengguna TikTok di Amerika Serikat. Nah, mungkin untuk sekarang ini telah ditemukan pula bagaimana China melakukan propagandanya, yaitu dengan menggunakan influencer seperti yang telah ditemukan oleh Associated Press melalui tinjauannya, di mana mereka ini menemukan sebagian besar akun media sosial influencer yang berasal dari China nggak konsisten nih, dan dalam diberi label sebagai media yang didanai negara. Kemudian juga akun-akun tadi yang influencer itu seperti contohnya nih ya, si milik Li Jingjing dan Vikali sering diberi label di Facebook atau Instagram, tapi tidak ditandai di YouTube ataupun TikTok. Nah, akun mereka tidak diberi label di Twitter juga. Bulan lalu Twitter mulai mengidentifikasi akun influencer tadi sebagai media pemerintah Tiongkok. Kemudian juga dari hal tersebut, aku menangkapnya ketertarikan Cina pada influencer media sosial semakin jelas pada bulan Desember 2021 nih, kemarin tahun lalu ya, ketika Departemen Kehakiman mengungkapkan konsulat Cina di New York membayar $300,000 kepada perusahaan New Jersey VP Media untuk merekrut influencer yang mana mereka disuruh untuk memposting konten-konten ke pengikut Instagramnya dan TikTok selama Olimpiade Beijing. Jadi influencer ini digunakan sebagai kayak tools gitu sih. Aku gak berani bilang alat, tapi mereka digunakan sebagai penyebar nih propaganda dari China di aplikasi TikTok. Itu tadi intinya sih gitu. Kalau menurut kamu gimana, Chan? Oke, itu kan tadi yang kamu jabarin secara kayak rincinya. Ini secara ininya aja deh. Secara yang kita bisa lihat gitu loh. Kan aplikasi TikTok ini yang dibuat untuk global itu tujuannya bukan untuk mencerdaskan, tapi yang untuk Cina itu untuk mencerdaskan. Jadi propaganda yang mereka buat adalah membuat dunia, negara-negara lain menjadi tidak sehebat tidak sehebat Cina. Karena kalau dilihat-lihat ya, yang nantinya akan menjadi pemimpin itu bukan orang-orang tua yang memimpin sekarang, tapi anak-anak mudanya. Nah, mereka menggunakan TikTok ini ya untuk menghancurkan anak-anak muda ini yang nantinya akan menjadi pemimpin kan. Jadi itu menurutku jalan yang bagus tapi jelek gitu loh. Oke, paham. Karena kan yang bakal nerusin pemerintahan ini kan kita yang masih muda-muda ini. Jadi kayaknya Cina tuh paham banget kalau daripada perang, daripada kita musuh-musuhan dengan yang pemerintah sekarang, gimana nggak kita hancurin aja yang dari bawahnya gitu loh. Menarik. Ada tambahan lagi gak? Kayaknya udah deh itu aja. Sampai ya pokoknya Cina ini
lebih menargetkan anak-anak muda karena itu yang lebih rentan gitu loh. Menarik. Jadi yang aku dapat nih, ini juga sebenarnya masuk nih sama pertanyaan yang udah terbesit di kepala aku nih sekarang ini. Jadi kan aku sebenarnya pengen nanya selanjutnya kayak tujuan apa sih sebenarnya hendak dicapai oleh Cina dengan propagandanya melalui aplikasi TikTok. Tadi kan kamu udah sempat bilang ini untuk apa tadi kayak mencerdas TikTok di Cina untuk mencerdaskan anak-anak kecilnya gitu ya sebagai generasi di masa depannya kan. Sementara yang TikTok Yap, betul. global ini untuk kayak ya udah nih bodo amat lah daripada mau ngapain makin ya kesana dah. Tapi itu salah satu tujuannya, itu yang aku tangkap. Terus juga kayak aku tadi bilang tadi kan bahwa sebenarnya propaganda yang dilakukan Cina ini juga untuk menunjukkan taji mereka nih dari aplikasi TikTok ini, kayak yang tadi aku bilang mereka menggunakan influencer untuk kayak nge-endorse apa tadi ya namanya, Olimpiade di Beijing gitu, kayak kayak Cina ini bilang kami punya nih Olimpiade Beijing dan kami acaranya meriah banget loh, dan ini udah dihadirin siapa aja, dan itu dilakukan oleh bagaimana cara mereka mempromosikan itu dilakukan oleh influencer dari Cina tadi. Jadi menurut aku selain untuk mencerdaskan anak-anak kecil sebagai generasi muda di Cina tadi, itu tujuan awalnya TikTok sebagai propaganda. Kemudian juga mungkin kita bisa setuju ya bahwa propaganda ini juga bisa untuk dalam melihatkan taji seberapa besar sih Cina ini kepada dunia. Mereka pengen tahu nih kayak gue besar banget loh di dunia ini, dan gue bisa kayak impress negara lain gitu, kayak bisa bikin mereka takut sama Cina. Jadi mungkin yang aku dapat gitu sih. Menurut kamu setuju nggak, Cak? Setuju sih, karena gini, kalau dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, Cina ini untuk untuk menunjukkan kekuatannya itu lebih halus daripada negara-negara lain. Mungkin di zaman sekarang itu nggak bisa lagi kita kayak menunjukkan kekuatan kita dengan wah, negara A pasti gini gitu loh. Kita nggak bisa lagi kayak nunjukin superiornya kita dari militer, itu kayaknya udah nggak terlalu lagi deh. Karena menurut aku ya Cina ini punya suatu kepintaran gitu loh, membuat kayak orang-orang luar ya ini nih aplikasi bagus loh untuk kita sebagai hiburan. Ayo dong ini di hype-in, dibuat jadi viral. Di Cinanya juga dibuat kayak gitu, tapi versi lebih baiknya gitu loh. Setuju. Jadi tujuan mereka tuh tujuan mereka itu tidak ditunjukkan di awal tapi terlihat gitu loh. Siap. Menarik. Jadi sebenarnya kalau kita juga menempatkan posisi kita nih sebagai kayak pemerintah Cina sih, ya apa yang kita lakukan ini ya memang benar banget, udah bagus banget buat warga negara kita kan. Tapi ya seperti kembali lagi, kita ya nggak ngapain juga peduli sama orang lain gitu ya, kita fokus aja di circle kita yaitu Cina gitu. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemerintah Cina. Menarik sekali. Terus kamu ada pertanyaan lagi ya yang ingin dilontarkan, jadi kita kulik lagi nih. Oke, ini kayaknya pertanyaan yang klise sebenarnya. Dari penjelasan tadi mengenai propaganda TikTok ini, apakah dapat dikatakan aplikasi sosial media TikTok itu aman atau tidak? Gitu loh. Siapa nih dulu yang mau jawab? Aku dulu deh. Oh, sebenarnya nih ya, menurut aku kalau dibilang aman sih aman. Sebenarnya aplikasi TikTok ini aman. Cuma konten-konten yang diberikan TikTok itu kebanyakan bukan konten edukasi, itu yang tidak aman ya. Oke, siap. Kalau TikToknya sendiri aman menurut aku, tapi konten-konten yang diberikan itu yang nggak buat jadi nggak aman. Karena
di negara kita aja ya, yang FYP kan yang sering masuk di beranda itu, yang sering FYP itu kebanyakan ya orang joget, orang Kamu nanya. nggak tahu deh gimana. Itu tuh jarang bener konten-konten edukasi muncul di timeline tuh jarang. Karena kalau kalau setahu aku ya, algoritma yang dipakai untuk negara selain Cina itu algoritma yang sering penggunanya lihat. Jadi semakin sering kita ngelihat orang yang joget, semakin sering pula itu yang masuk di beranda kita. Tapi kalau di Cina algoritmanya berbeda. Oke. Halo, putus ya? Oke, tadi Sempat keputus. putus tadi. Oke. Yap, keputus. Oke, sampai mana ya tadi ya? Tadi sampai algoritma di Cina kan sengaja disetting untuk ini biar Nah, kalau algoritma di Cina itu lebih, walaupun mereka pernah nonton eh, musik atau pernah nonton masak gitu, itu tidak akan terlalu banyak dibandingkan sama konten gitu sih kalau menurut aku. Tadi sempat putus ya lagi. Tadi sampai bagian yang kalau dibandingkan tadi. Oh ya, kalau dibandingkan sama negara kita gitu loh, Indonesia lah lebih gampangnya. Oke. Ya semakin banyak kita ngelihat yang apa kayak putus lagi ya. Putus lagi. Tapi aku nangkap sih poinnya kayak memang ada perbedaan di antara intinya itu dari perbedaan dari TikTok di Cina dan juga TikTok secara global. Yang mana intinya kayak tadi yang di Cina itu untuk mencerdaskan, sementara yang di global ini memang untuk kayak ya gitulah paham. Terus kalau dari aku ya, kalau aku boleh ngasih respon, kita throwback dikit nih kayak beberapa tahun lalu kalau nggak salah ya, lupa tahun 2000 berapa, dari banyaknya data pengguna yang dikumpulkan oleh TikTok serta berkaca pada kasus Huawei ini yang udah lewat dulu, dapat dikatakan bahwa aplikasi TikTok adalah sebenarnya kalau dari sistem kayak data-data penggunanya gini bisa dibilang cukup rentan sih mengenai masalah keamanannya, terlebih banyaknya indikasi-indikasi yang telah ditemukan adanya propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Cina melalui aplikasi ini. Sekalipun pemerintah Cina telah membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Jadi kayak oke, dari kayak user interface-nya gitu, kayak user experience-nya juga, dimana setiap yang di global score gitu ya keluarnya yang itu aja sesuai apa yang mereka lihat kan, kayak nggak mencerdaskan banget deh. Terus juga kalau yang di Cina, TikTok Cina itu ya kalau di sekolah memang untuk mencerdaskan generasi muda yang ada di sana. Sementara itu yang untuk bagian user experience-nya. Sementara untuk bagian data keamanannya sendiri, sebenarnya ini bagaimana Cina melakukannya ini sebenarnya masih di dalam tahap investigasi ya, tapi sebenarnya data kita bisa dibilang nggak terlalu lama sih buat di store di aplikasi TikTok ini sendiri. Tapi kembali lagi ya, kalau memang belum ada sesuatu tindakan yang kayak harmless, sesuatu yang harm kepada kita tuh, menurut aku juga nggak masalah banget sih, soalnya kita juga kayak cuman pengguna biasa aja. Terus juga kalau dari menurut aku sebagai pengguna pribadi TikTok ya, asal kita bisa memilih konten gitu, sebenarnya ini jatuhnya kayak solusi sih. Gimana kalau kita bisa memilih konten gitu, kayak setiap ada konten yang nggak bagus itu ya kita tinggal report aja. Itu salah satu mencegah dari adanya propaganda Cina itu tadi. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau menurut kamu gimana Cak? Kayak solusi bagi para user TikTok global ini yang terkena kayak propaganda Cina, di mana TikTok ini jadi nggak mencerdaskan gitu. Ya, tadi itu bisa jadi sih kayak kita kalau ngelihat konten-konten yang
kurang edukatif ya tinggal dilewatin aja, nggak usah di like, nggak usah di komen, dibiarin aja. Karena kalau menurut aku semakin kita like, semakin kita komen, itu konten bakal makin naik. Jadi daripada kalian susah-susah kayak ini konten gak mendidik bla bla bla, mending nggak usah dihirauin sama sekali gitu loh. Karena kalau semakin kalian komen itu semakin muncul gitu. Itu pertama sarannya ya. Yang kedua, agak susah sih sebenarnya kita mau menyarankan ini ke anak-anak muda sekarang, karena alasannya mereka ya kan kita main TikTok untuk hiburan gitu. Itu sih yang sering aku dengar. Jadi kalau untuk nyaranin ke orang-orang itu perlu usaha lebih untuk ngasih tahu ke mereka kalau TikTok tuh ada loh sebenarnya konten-konten edukatif di sana. Untuk yang suka masak mungkin itu kan bisa jadi konten edukatif untuk orang-orang yang bisa yang hobi masak kan. Udah tuh orang-orang yang hobi elektronik kayak komputer, tablet, handphone gitu, itu kan lebih bagus dinaikin viewsnya daripada konten-konten konten-konten receh lah istilahnya tuh. Karena kebanyakan ya, bahkan aku aja yang nggak pernah ngeliat konten-konten receh itu masuk ke FYP-nya aku, padahal aku nggak pernah nonton. Saking banyaknya ternyata warga Indonesia yang suka konten-konten yang kayak gitu. Wah, menarik. Jadi itu solusi dari kamu ya, Cak ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya ya aku tanggapin dikit juga. Jadi sebenarnya nggak perlu jauh-jauh untuk kayak minta regulasi dari pemerintah. Walaupun sebenarnya diperlukan juga, tapi ya nggak usah sampai mikir sampai ke situ dulu. Kayak pemerintahnya harus ini nih kayak ngeblokir konten ini. Sebenarnya nggak perlu sampai jauh segitu. Kita kembali lagi ke dari diri kita sendiri juga ya, kayak misalnya ada konten yang nggak bagus gitu, yang nggak edukatif, ya tinggal kita abain aja, kita tinggal swipe aja lagi. Jadi gitu ya mungkin jatuhnya. Menarik itu tadi, mungkin bisa jadi kesimpulan dari obrolan kita malam ini kali ya, Cak ya? Ya, betul. Mungkin sekian dari podcast dari kelompok 29. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu lagi. Oke.